Oke bro, balik lagi sama gua Adel Fat Boy. Sekarang kan kalian tahu ya, sekarang lagi rame soal NMAX Turbo. Jadi ridingan kali ini gue bakalan ngebahas soal NMAX Turbo dan gimana pendapat gua soal NMAX Turbo. Oke, sebelumnya kita panasin motor dulu sambil siap-siap. Oke, kita let's go. Oke, ini video gua rekam pas hari ini tanggal berapa? 17. Nah, ini itu tanggal 17 Juni, yaitu ada perayaan Idul Adha. Jadi gua mau ngucapin selamat merayakan Idul Adha buat yang merayakan, buat yang udah kurban selamat, buat yang belum berkurban semoga kalian dipanjangkan rezekinya dan bisa berkurban. Oke. Nah, balik lagi ke topik soal NMAX Turbo. Gue mau bahas soal, jadi gue mau bahasnya dari, gue mau bahas dari sisi pertama desain. Desain tuh seperti biasa. Buat sekarang motor-motor tuh nggak Honda, nggak Yamaha. Dia ngambil basic modelnya dari motor yang udah ada di atasnya. Maksudnya gimana? Kayak gini, X-Max 250 dia ngambil desain dari T-Max 600 atau 700 connected. Nah, jadi kan kalau dari siluet modelnya udah mulai kelihatan nih dari T-Max. Walaupun yang kayak misalnya T-Max kan lampunya dua, T-Max lampunya satu, X-Max lampunya dua. Terus kalau T-Max, gue lupa lampunya satu atau dua ya. Tapi yang buat desain X-Max tuh ada siluet-siluet dari T-Max-nya. Jadi kayak lampu model-model yang Ducati-nya itu tuh udah bisa dibilang ada siluet dari T-Max-nya. Ntar gue sebut. Oke. Nah, jadi buat yang T-Max itu udah di copy desainnya ke X-Max. Nah, X-Max itu kan 250 cc kelas. Di bawah X-Max itu apa? NMAX. Nah, NMAX ini dia copy desain dari X-Max 250. Bagus nggak? Bagus. Gue juga suka X-Max 250. Tapi dengan pertimbangan pajak, dengan pertimbangan perawatannya, X-Max itu bakalan butuh uang dan waktu lebih. Oke, bukan buat merawat, tapi buat modifikasi. Misalnya bro, gue pakai NMAX ini nih, gue mau modif tuh udah nggak yang terlalu, ntar ini apa ya? Oh, bukan. Gue pakai NMAX 155 ini. Buat modifikasi itu sebenarnya nggak butuh waktu banyak dan nggak butuh uang banyak. Jadi modif yang gue pasang di NMAX ini tuh nggak nyampe 1 juta. Bahkan gue bingung 500 sampai nggak ya? Kayaknya masih sampai sih 500 ribu. Jadi itu buat desain. Buat kalau misalnya desain awalnya bagus nggak? Bagus. Buat modifikasi bagus nggak? Bagus. Cuman buat gue sendiri ya, gue tuh pakai NMAX 155 yang Gen 2 atau bisa dibilang orang pada ngomong ini NMAX Neo. NMAX New. Orang pada bilang ini NMAX New. Nah, di NMAX New ini gue udah cukup suka modelnya. Dari bagian sini nih, nah, itu model-model dashboard itu udah NMAX yang awal. Oke, itu kita bahas soal ini. Lanjutnya kita apa? Kita bahas soal mesin. Kemarin gue kaget sih di launchingnya NMAX Turbo ada komen. Pantes motornya lambat. Perut lo yang di depan. Dan dia ngelepet ke pabrikan sebelah yang soal cc nggak 160 dibilangnya 160. Wah edan sih. Tingginya 160.
Jangan ngomong 160 nggak bunyi kurang Pak. Aduh, kamu jangan nyindir kamu. Tapi emang ternyata kalau dilihat dari data brosurnya, NMAX Turbo itu dia benar-benar 155 dan panjang banget dah namanya. Kalau yang sekarang kan yang NMAX ini nih gua cuma NMAX 155 VVA. Cuma kalau NMAX yang baru, NMAX Blue Core VVA YECVT. Wah, itu sih. Tapi buat gua, kalau misalnya buat yang lo senang desainnya nih, lo ambil NMAX yang paling bawah itu oke. Ini prestige-nya. Oke, nah prestige NMAX 155 yang turbo, buat yang base model itu harganya masih di bawah 40 juta. Udah ABS belum ya? Gua agak lupa buat spesifikasinya, cuman ABS atau enggak gue kurang tahu. Tapi setahu gua semua udah kilas. Nah kalau nggak salah, nanti gue koreksi deh di caption. Oke, jadi itu kayak buat mesinnya tuh banyak, bukan gimmick ya, tapi fitur-fitur yang Yamaha sematkan di mesin ini. Blue Core ada, VVA ada, bentar. Blue Core ada, VVA ada, YECVT ada. Jadi mesin ini tuh mesin yang nggak bikin lu bosan. Kalau ditanya lu pakai apa? Yang pakai NMAX 155 Super VVS. Wah, Jadi lu ngejelasinnya panjang. Ya, tapi karena kita udah bahas mesin, gue mau bahas soal YECVT. Menurut gue bagus nggak? Kalau dari konsep yang ada di video yang beredar, gue kurang suka. Kenapa gue kurang suka? Kayak gini. Masalah di Honda itu rangka dan kualitas bahan. Kalau buat di NMAX, kualitas bahan tuh nggak ada masalah. Mau dari rangka, mau dari bodi, mau dari mesin, itu hampir nggak ada masalah, kecuali vampir oli. Nah, buat yang NMAX 155 Turbo, gue bayanginnya gini deh. NMAX tuh masih ada kemungkinan soket kebakar, walaupun udah nggak sebanyak Aerox Alt. Anjir, banyak lip aja. Nah, buat yang NMAX Alt, dia masih nggak ada, aman. Tapi tensioner sama one way yang suka kena. Buat yang si NMAX New, soket itu masih kena kode 12. Itu soket crankcase gosong. Nah, lu bayangin lagi, kalau mesin udah gosong soketnya, dan sekarang soket yang nyambung ke apa itu namanya, buat maju mundur cooling ya, kalau itu kebakar lagi makin mahal. Makanya gue sendiri buat di NMAX New ini, kan NMAX itu ada 3 varian ya. Ada NMAX New yang non kilas, yaitu non kilas dan non connected. Yang gua tuh connected tapi nggak ABS. Kalau connected nggak ABS gimana? Dia kilas. Ada connect Yamaha connectednya, tapi nggak ada ini apa namanya ABS. Karena gue sendiri ngindarin rem ABS-nya Yamaha. Karena kan kalau rem ABS Yamaha suka rusak modulnya. Ini tuh aman. Jadi remnya ya rem Majapahit aja gitu. Dan segini juga masih pakai buat gue rem Yamaha. Oke, nah itu buat YECVT. Jadi buat majuin puli depannya, maju mundurin, dia udah nggak pakai roller, tapi dia pakai electrical. Dan gue nggak tahu ya apakah jadi delay atau gimana. Cuman kalau misalnya rusak,
gue yakin itu bisa lebih mahal daripada beli roller. Jadi itu buat YSFVT. Lanjut kemana lagi kalau mesin Yamaha NMAX. Buat mesin Yamaha NMAX mesin udah, CVT udah. Lanjutnya apa? Tentu aja kita balik lagi ke harga. Buat harga NMAX sendiri yang turbo, aduh ya. NMAX turbo, menurut gua NMAX turbo harganya buat yang varian bawah, karena kan dia bersaingannya sama Vario 160. Kita ngomong soal mesin ya, soal desain atau apa kan semuanya juga asli Vario. Buat gua itu masih yang bisa dibilang cukup murah. Jadi kita bandinginnya sama apa? Sama Stylo, Vario 160, NMAX, PCX 160, sama ADV 160. Kalau buat PCX aja, NMAX Turbo ini udah lebih mahal. Oke. Tapi walaupun lebih mahal, PCX tuh sering mentok. Yang artinya ground clearance tuh nggak sebagus NMAX. Bentar, kita selip dulu. Oke, jadi misalnya buat NMAX 155 Turbo, harganya tuh bersanding bisa juga bilang disamain sama PCX. Di PCX dia nggak connected, terus dia nggak ABS sih ya, cuman nggak ada ya gimmick-gimmicknya nggak ada lah. Dia cuma bisa connect si display ini dari sini, remote-nya. Kalau NMAX kan dari sini, di saklar. Kita nah ini buat yang NMAX New. Buat di harga, jadinya menurut gua ini NMAX bisa dibilang wajar, karena buat yang awal, yang varian bawah itu sebenarnya nggak mahal. Buat yang varian bawah selama kilas. Karena buat sekarang motor-motor tuh menurut gue wajib kilas. Jadi nggak repot, nggak apa. Walaupun ya kayak ini motor juga cadangannya hilang, kodenya juga hilang gitu. Jadi ya nggak ada cadangannya, makanya jangan sampai hilang. Itu. Tapi menurut gua kilas tuh udah kayak kewajiban buat level-level motor yang premium. Buat harga 37 juta itu udah harus kilas. Cuman tambahan yang kayak Garmin GPS apa gitu itu nggak wajib lah. Jadi menurut gua kalau ambil yang base model itu masih murah. Karena nggak banyak kok orang yang mau pakai ABS di motor 150 cc. Karena di 150 cc paling kenceng berapa sih? 120 km per jam, dan ABS itu aktifnya di 30 atau 40 km per jam gitu. Nah segini baru aktif dia. Dan kadang ABS Yamaha suka bermasalah. Jadi buat gua saranin ambil NMAX yang masih bawah, yang NMAX X gitu, atau X udah yang mahal. Pusing dah gua. Itu variannya udah kayak Toyota Yaris, X, E, V, G, TRD, apalah, banyak banget dah. Nggak dibikin 2, 3 aja tuh, nggak, ada 4 atau 5, gue lupa itu NMAX. Oke, tapi kalau misalnya ditanya, buat yang punya NMAX, rekomen nggak sih ganti NMAX Turbo? Tergantung. Kalau misalnya lu pakai NMAX Alt, menurut gua udah worth it. Mumpung NMAX Alt masih banyak dicari dan masih hargaan, lebih baik dijual. Karena
NMAX Short ini nggak bisa kita hindar-hindarin lah ya, bahwa NMAX Short ini udah berusia 10 tahun. Yang artinya fitur udah ketinggalan. Mungkin beberapa tahun ke depan bakalan ada kerusakan-kerusakan yang harus diperbaiki. Gitu. Tapi buat NMAX itu worth it nggak? Menurut gua, bagi gua ya, enggak. Karena owning experience-nya tuh nggak akan kerasa beda. Kecuali beneran turbo. Kalau beneran turbo sih ya worth it banget. Motor 150 turbo, macet-macetan, panas, nguing-nguing, overheat. Tapi kalau turbonya cuma ganti roller ke apalah itu namanya, yang ke alat listriknya, menurut gue mah gak worth it ya. Nah, mumpung ini kita coba tes akselerasi ya. NMAX New udah main kirian. Berat badan gue 116. Emang orang pada gila ya. Oke, balik lagi. Buat NMAX New worth it nggak? Buat gua nggak. NMAX New ini masih enak. Jadi bukan menghibur diri ya, tapi potensi ini motor buat dikencang itu masih besar. Dan selama gua pakai sih nggak ada ya kayak namanya misalnya overheat gitu, nggak ada. Ini Bandung kalau misalnya lagi long weekend macetnya gini nih. Pada makan dimsum. Nggak tahu di Jakarta nggak ada dimsum apa. Gitu. Buat yang NMAX 155 turbo, apakah worth it sama NMAX 155 Neo? Menurut gua, kalau punya NMAX 155 Neo, mending 155 aja. Yang Neo, yang sebelum turbo. Jadi generasi kedua. Kenapa? Karena dari teknologi dan mesin ini tuh tengah-tengah, nggak sekolot NMAX old, tapi nggak sebaru teknologi NMAX 155 turbo. Jadi tengah-tengah banget lah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya lu yang mau beli NMAX, mending NMAX NMAX New atau NMAX turbo? Dan kalau ini jelas gua ngomong NMAX New. Selama gua belum coba ya, kalau gua udah coba mungkin gua bisa berubah pikiran. Tapi dari analisa gua, turbo ini cuma buat gantiin roller. Yang artinya kayak gini deh. Kalau lu bakal kerasa kayak gini. Kalau di motor 250 cc, Yamaha tuh masih pakai kabel. Bukan kabel, apa ya? Kabel, benar, kabel gas. Sedangkan di CBR 250 RR, dia udah throttle by wire. Nah, rasa responnya bisa diatur-atur tuh mirip kayak gitu. Ya menurut gua, dengan selisih hampir 10 juta, lebih baik ambil yang bawah. Kalau lu pengen yang baru. Tapi kalau lu mau ambil yang second, NMAX itu masih oke. Di harga yang lu bisa ngehemat 10 juta, lu pakai buat modif tuh. Maksudnya selisih 10 juta dari NMAX New Second ke NMAX Turbo yang varian paling bawah. Itu ada selisih kira-kira 10 jutaan. Lu modifin udah head-on tuh motor. Full carbon juga kayaknya masih cukup tuh duit. Gitu. Soal perbandingan buat lu ya, kalau mau beli NMAX mending yang mana? Buat gua mending yang New, yang turbonya nanti dulu deh. Pada dari gue pengalaman ya, gue dulu punya Aerox Old kode 12 3 kali, yang artinya awal banget kelistrikan Yamaha ampas. Tapi buat Aerox New jarang gue temuin kasus kode 12 atau gosong, karena udah nggak ada kodenya kalau di Yamaha yang baru. Jadi langsung nggak nyala aja motornya.
Sorry ya guys, gua agak ugal, soalnya gua harus nyampe lokasi jam setengah 12. Gitu. Buat NMAX New. Buat NMAX New sama NMAX Turbo, kalau lu mau beli mendingan NMAX New. Karena dia modelnya masih yang nggak ketinggalan banget lah. Tapi buat yang turbo, kecuali lu pengen yang NMAX baru, ya udah mau nggak mau lu harus belinya yang turbo. Gitu. Jadi gitu guys, buat yang perbandingan NMAX Turbo, penjelasan NMAX Turbo. Dan kalau lu mau beli NMAX, mending turbo atau yang Neo Second. Kalau gue masih mending yang Neo Second, karena ya itu tadi pertimbangannya, kelistrikannya yang gue masih agak-agak gambling sebenarnya, kelistrikan Yamaha tuh. Kayak di X-Max, ABS-nya. Kalau di NMAX, kode 12-nya. Gitu. Itu aja guys. Vlog kali ini gue ngebahas soal NMAX Turbo. Buat lu gimana sih pendapat lu soal NMAX Turbo? Apakah ini kemahalan? Apakah ini worth it? Apakah ini inovasi yang benar-benar gebrakan besar dari Yamaha? Atau ya udah, NMAX masih 155, kompresi masih segitu. Oke, gitu guys. Bentar. Nah, ini kayak peternakan sapi nih. Balap selipnya. Ini kalau gua selip, pasti dia parah nih. Kita coba ya. Nggak ada, nggak ngejak. Oke, gitu aja guys buat NMAX Turbo kali ini. Like kalau kalian suka, komen pendapat kalian soal NMAX Turbo, dan bagiin video ini buat yang masih bingung mau beli NMAX Neo Second atau NMAX Turbo sekalian. Oke, thank you udah nonton sampai akhir. Thank you buat supportnya. Love you. Keep healthy and gas bro.